Keinformasi emiten pilihan pemirsa di mana PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA membukukan penurunan pendapatan dan laba bersih di kuartal ketiga di 2024, di mana penurunan kinerja sejalan dengan melandainya kinerja segmen perdagangan dan distribusi BBM yang mengalami koreksi 6,53% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA mengantongi laba bersih mencapai Rp1,47 triliun, turun 14,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya di Rp1,71 triliun. Sementara AKRA mengantongi pendapatan Rp28,01 triliun atau turun 4,55% year on year dari Rp29,97 triliun di periode yang sama 2023. Pendapatan terbesar AKRA bersumber dari segmen perdagangan dan distribusi BBM Rp21,48 triliun, turun 6,53% year on year. Perdagangan dan distribusi bahan kimia Rp4,81 triliun. Pendapatan AKRA juga disumbang segmen kawasan industri Rp1 triliun, naik 11% year on year. Jasa logistik Rp812 miliar dan pabrikan Rp499 miliar. Seiring turunnya pendapatan, beban pokok pendapatan turun menjadi Rp26,26 triliun dari Rp27,11 triliun di September 2023 sehingga perseroan membuka laba kotor Rp2,35 triliun. Sementara hasil perseroan sampai dengan September 2024 turun menjadi Rp29,78 triliun dibandingkan Rp30,25 triliun yang tercatat di akhir tahun lalu. Liabilitas sampai dengan September 2024 turun menjadi Rp16,16 triliun dari Rp16,21 triliun di Desember 2024. Sementara ekuitas per September 2024 turun menjadi Rp13,62 triliun dibandingkan posisi tahun lalu di Rp14,04 triliun. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, di tengah kinerja yang kurang apik di kuartal ketiga di 2024 di sepanjang perdagangan hari ini, saham AKRA mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 3% pemirsa, seiring juga dengan harga minyak mentah yang mengalami koreksi 4% dan menyentuh ke level terendahnya dalam beberapa bulan terakhir atau dalam beberapa waktu terakhir pemirsa. Saya akan coba sampaikan bagaimana pergerakan saham AKRA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1.400 tertekan jika dibandingkan penutupan di akhir pekan lalu di Rp1.410 per saham, level terendah hari ini di 1.360, level tertinggi di 1.400. Artinya di sepanjang perdagangan hari ini saham AKRA lebih cenderung mengalami tekanan pemirsa. Selanjutnya saya akan coba sampaikan pergerakan saham AKRA dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan 2 Mei masih diperdagangkan di 1.600-an, kemudian pertengahan Mei, Juni, penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa. Bahkan Agustus dan September saham AKRA yang sebelumnya bergerak di atas 1.600-an sudah bergerak di 1.500-an pemirsa, 1.520, 1.495. Bahkan di perdagangan 27 Oktober ini saham AKRA sempat bergerak di 1.365. Dan intraday-nya sebenarnya ini terendah hari ini di 1.360 dalam 6 bulan terakhir dan posisi saat ini di 1.365. Saya akan coba sampaikan dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di mana posisi price earning ratio-nya ada di kisaran 14,04 kali, PSR-nya di 0,72 kali, PBV-nya di 2,56 kali dan PCFR-nya ada di kisaran 23,52 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.